Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Eka Saputra, mahasiswa kelas reguler semester 1, Fakultas Teknik Elektro 2020, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang syirik pada zaman modern. Syirik adalah engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Dengan kata lain, syirik artinya menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita hidup saat ini dengan berbagai perkembangan di segala bidang. Perbuatan syirik telah terjadi dari masa lalu hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Syirik pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu menyekutukan Allah secara terang-terangan. Sedangkan syirik pada masa ini adalah syirik khafi, yakni perbuatan menyekutukan Allah secara sembunyi-sembunyi atau tidak sadar. Al-Quran menjelaskan bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah dan diharamkannya surga. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kedua, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Ketiga, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Keempat, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang, dan masih banyak yang lainnya. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu, dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, ketertutupan hati orang syirik itu lantaran dari sifat kesombongan dan penentangannya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Yang ketiga, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan yang keempat, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu atau syirik bagi siapa yang dikehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Agar terhindar dari syirik, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik. Antara lain, yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Selanjutnya, yaitu berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Jika kita selalu ingat Allah, tentunya kita akan memahami bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan didoakan selain dari Allah. 3. Melaksanakan perintah Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, karena tugas kita hanyalah beribadah kepadanya.
maka sudah seharusnya kita mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan. Keempat, menunaikan sholat. Sholat adalah ibadah utama yang harus dijalankan umat muslim dan yang menjadi ibadah yang akan pertama kali dihisap kelak. Sholat yang disebut juga tiang agama akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk syirik. Dan yang terakhir, ikhlas dalam berbuat. Meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.